Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya, Dr. Andi Sasmita, bisa kembali menyapa Anda semua di channel ini. Bagaimana kabar kesehatan Anda hari ini? Apakah lutut Anda terasa ringan saat melangkah, atau justru terasa berat, kaku, bahkan nyeri setiap kali bangun tidur? Ingatlah, sendi lutut adalah penopang utama tubuh kita. Tanpa lutut yang sehat, sekadar berdiri pun bisa terasa sangat menyakitkan. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin mengajak Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan sejak sekarang, karena jangan menunggu sakit baru kita menyesal. Coba bayangkan, betapa bahagianya bila kita bisa berjalan santai di pagi hari, berlari kecil bersama anak cucu, atau sekadar duduk bersila tanpa rasa nyeri di lutut. Semua itu bisa kita wujudkan, asal kita tahu caranya dan disiplin menjaganya. Sebelum saya mulai membagikan kisah nyata pasien-pasien saya yang berhasil mengatasi nyeri lutut mereka, saya ingin mengundang Anda untuk berinteraksi secara langsung. Silakan tuliskan di kolom komentar, Anda berasal dari daerah mana, serta keluhan atau penyakit yang sedang Anda alami. Siapa tahu di episode berikutnya, saya bisa membahas langsung masalah Anda dan memberikan solusi yang tepat. Jadi jangan malu untuk berbagi, karena pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain juga. Dan tentu saja, saya mohon dukungan Anda untuk subscribe, like, dan share video ini. Bukan hanya untuk perkembangan channel ini, tetapi yang jauh lebih penting, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapat manfaat. Percayalah, satu klik dari Anda bisa membantu orang lain yang sedang menderita nyeri sendi, menemukan jalan menuju kesembuhan. Bukankah berbagi kebaikan adalah salah satu cara kita menabung amal? Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir video ini. Kita akan belajar, berdiskusi, dan menyimak kisah nyata 7 orang yang berhasil bangkit dari nyeri persendian lutut berkat pola makan alam yang sederhana, mudah didapat, dan tentunya aman. Siapkan catatan Anda, buka hati Anda. Mari kita melangkah bersama menuju kesehatan yang lebih baik. Karena saya percaya setiap orang berhak untuk sehat, kuat, dan bahagia. Perkenalkan, saya Dr. Andi Sasmita. Saya sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia kesehatan, khususnya dalam menangani masalah tulang, otot, dan persendian. Setiap hari, saya bertemu dengan pasien dari berbagai latar belakang. Ada yang guru, pedagang, petani, sopir, bahkan ibu rumah tangga, dan hampir separuh dari mereka datang dengan keluhan yang sama, nyeri pada lutut. Kalau kita pikir-pikir, tidak heran memang. Lutut adalah sendi terbesar dan paling kompleks dalam tubuh kita. Ia menanggung beban berat badan, membuat kita bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari. Tapi justru karena kerjanya begitu berat, lutut sangat rentan mengalami masalah, mulai dari pengapuran, osteoartritis, cedera ligamen atau meniskus, peradangan akibat rematik, hingga asam urat yang bikin lutut bengkak mendadak. Nah, yang sering membuat saya bahagia adalah ketika melihat pasien saya bangkit kembali. Mereka menemukan harapan baru bukan hanya dari obat medis, tapi juga dari asupan alami yang selama ini sering kita jumpai sehari-hari. Buah, sayur, kacang-kacangan, ikan, bahkan rempah-rempah di dapur ternyata bisa jadi senjata ampuh melawan nyeri sendi. Di video kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak kisah 7 pasien saya. Mereka berasal dari berbagai usia, pekerjaan, dan daerah. Ada yang seorang guru dari Yogyakarta, pedagang dari Bandung, hingga petani dari Solo. Mereka semua punya cerita menarik. Bagaimana awalnya sakit, apa yang mereka konsumsi, bagaimana cara dan waktunya, hingga akhirnya bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap ikuti saya sampai akhir. Karena siapa tahu, cerita mereka bisa menjadi inspirasi dan solusi bagi Anda atau orang terdekat, Anda yang sedang berjuang melawan nyeri lutut. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang, dan saya tidak ingin Anda melewatkan informasi berharga ini. Baik sahabat sehat, sekarang saya akan mulai berbagi kisah nyata dari pasien-pasien saya. Cerita ini bukan sekadar testimoni biasa, tapi benar-benar pengalaman hidup yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Setiap pasien punya cerita unik. Ada yang awalnya menyepelekan nyeri lututnya, ada juga yang sampai tidak bisa bekerja karena sakitnya begitu mengganggu. Tapi yang membuat saya bangga, mereka tidak menyerah. Mereka berusaha mencari solusi. Saya sebetulnya dengan mulai memperhatikan asupan alami yang ternyata sangat membantu memperbaiki kondisi lutut mereka. Nah, mari kita mulai dari pasien pertama saya. Beliau adalah seorang guru dari Yogyakarta yang usianya 52 tahun. Dia namanya Ibu Ratna. Sehari-hari beliau aktif berdiri di kelas, mengajar anak-anak dengan penuh semangat. Tapi siapa sangka di balik senyumnya, beliau harus menahan rasa nyeri luar biasa di lutut kanannya. Yuk, kita dengarkan bersama bagaimana awal mula beliau merasakan sakit, apa yang beliau lakukan, hingga akhirnya bisa kembali mengajar tanpa keluhan berarti.
Saya yakin kisah ini akan membuka mata kita bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup dan makanan sehari-hari bisa memberi dampak besar bagi kesehatan persendian. Pasien pertama saya bernama Ibu Ratna, usianya 52 tahun. Beliau adalah seorang guru SMP di Yogyakarta. Sehari-hari beliau berdiri lama di depan kelas, berjalan bolak-balik saat mengajar, bahkan masih sempat ikut kegiatan ekstrakurikuler bersama murid-muridnya. Tapi sekitar setahun lalu, beliau mulai sering merasakan nyeri hebat di lutut kanannya. Awalnya hanya terasa pegal setelah banyak aktivitas, tapi lama-kelamaan nyerinya makin parah. Sampai-sampai, untuk naik tangga saja beliau harus berpegangan pada tembok dan pernah hampir jatuh karena lututnya seperti kehilangan tenaga. Saat beliau datang berkonsultasi, saya bisa melihat jelas betapa terganggunya aktivitas sehari-hari beliau. Nah, disinilah kami mulai mencoba pendekatan alami. Saya sarankan beliau untuk rutin mengonsumsi beberapa makanan sehat yang bisa membantu memulihkan kondisi lutut. Salah satunya adalah buah jeruk dan pepaya yang kaya akan vitamin C. Vitamin C ini penting sekali karena membantu produksi kolagen zat yang menjadi penyusun utama tulang rawan sendi. Dengan tulang rawan yang lebih sehat, gesekan pada lutut akan berkurang, sehingga nyeri pun bisa mereda. Ibu Ratna mulai membiasakan diri makan pepaya setiap pagi sebagai sarapan tambahan dan minum segelas jus jeruk segar setiap sore. Selain itu, beliau juga menambahkan ikan salmon panggang ke dalam menu makan malam 2 kali seminggu karena kandungan omega 3-nya membantu mengurangi peradangan pada sendi. Tidak lupa, beliau juga rajin makan almond segenggam kecil setiap hari sebagai camilan sehat karena almond kaya akan kalsium dan vitamin E yang menjaga kepadatan tulang dan mengurangi kerusakan akibat radikal bebas. Setelah sekitar 3 bulan rutin menjalani pola makan ini, ditambah dengan olahraga ringan seperti jalan pagi selama 20 menit, hasilnya sangat terasa. Ibu Ratna bercerita bahwa nyerinya jauh berkurang, lututnya tidak lagi terasa kaku di pagi hari, dan beliau sudah bisa kembali mengajar dengan leluasa. Bahkan beliau mengatakan sekarang bisa naik turun tangga tanpa harus berpegangan. Cerita Ibu Ratna ini menunjukkan pada kita semua bahwa perubahan sederhana dalam pola makan bisa sangat membantu memperbaiki kualitas hidup, terutama bagi penderita nyeri lutut. Tidak selalu harus dengan obat-obatan saja, tapi kombinasi gaya hidup sehat, makanan alami, dan aktivitas fisik ringan bisa membawa hasil luar biasa. Pasien kedua saya adalah Pak Suyono, seorang petani berusia 60 tahun dari Solo, Jawa Tengah. Setiap hari beliau bekerja di sawah, membungkuk, mengangkat beban, berjalan di tanah yang tidak rata, dan tentu saja aktivitas itu membuat lututnya bekerja ekstra keras. Beberapa tahun terakhir Pak Suyono sering merasakan nyeri menusuk di lutut kiri. Awalnya ia kira hanya pegal biasa karena terlalu capek di sawah. Tapi lama-lama, sakitnya semakin sering datang bahkan saat malam hari ketika sedang beristirahat. Kondisi ini membuat beliau sulit tidur dan cepat lelah. Yang paling menyedihkan, beliau pernah bercerita kepada saya bahwa sempat berpikir untuk berhenti bertani karena rasa sakitnya sudah sangat mengganggu. Setelah pemeriksaan, saya menjelaskan bahwa lutut beliau sudah mengalami tanda-tanda osteoartritis atau pengapuran sendi. Untuk membantu mengurangi nyeri sekaligus memperlambat kerusakan, saya menganjurkan beliau untuk memperbanyak konsumsi makanan alami yang bisa melawan peradangan. Salah satunya adalah kunyit. Kunyit mengandung kurkumin, zat antiinflamasi alami yang terbukti mampu menekan peradangan sendi. Cara konsumsinya sederhana. Pak Suyono saya sarankan membuat wedang kunyit, yaitu kunyit segar diparut, direbus dengan air hangat, lalu diminum setiap pagi sebelum ke sawah. Selain itu, beliau juga mulai rajin makan brokoli kukus 3 kali seminggu. Brokoli ini kaya akan sulforafan, zat yang mampu menghambat kerusakan tulang rawan. Ditambah lagi, beliau mengonsumsi alpukat 2-3 kali seminggu, baik dimakan langsung maupun dijadikan jus, karena alpukat mengandung lemak sehat dan vitamin E yang menutrisi sendi. Hasilnya, setelah kurang lebih 4 bulan menjalankan pola ini, Pak Suyono mulai merasakan perbedaan besar. Rasa nyerinya jauh berkurang, beliau bisa tidur lebih nyenyak, dan yang paling membahagiakan, beliau sudah bisa kembali menggarap sawah tanpa rasa sakit yang mengganggu. Bahkan beliau bercerita, kalau sekarang bisa ikut menggendong cucunya, tanpa takut lututnya bermasalah lagi. Cerita Pak Suyono ini adalah bukti bahwa alam sudah menyediakan begitu banyak obat alami untuk kita. Dengan mengonsumsi kunyit, brokoli, dan alpukat secara rutin, beliau tidak hanya mengurangi nyeri, tapi juga memperlambat kerusakan sendi lututnya. Inilah alasan mengapa kita harus lebih bijak memilih makanan sehari-hari, bukan hanya sekadar kenyang, tapi juga menyehatkan. Pasien ketiga saya adalah Ibu Sari, berusia 48 tahun, seorang pedagang sayur di Bandung.
Setiap hari beliau harus berdiri berjam-jam di pasar, mengangkat dan memindahkan barang dagangan, serta berjalan naik turun tangga kios. Aktivitas berat ini membuat lututnya cepat terasa kaku dan nyeri. Sekitar 2 tahun lalu, Ibu Sari mulai merasakan nyeri di kedua lututnya, terutama setelah berdagang seharian. Rasa nyerinya sering datang di pagi hari, membuatnya sulit berjalan saat membuka toko. Bahkan, beliau sempat berpikir untuk berhenti berdagang karena takut lututnya semakin parah. Setelah pemeriksaan, saya menjelaskan bahwa beliau mengalami osteoartritis ringan. Untuk membantu mengurangi nyeri dan menjaga sendi, saya menyarankan Ibu Sari untuk menambahkan sayuran hijau dan ikan berlemak dalam pola makannya. Sayuran hijau seperti bayam dan kale kaya akan vitamin K, kalsium dan antioksidan sulforaphane. Zat-zat ini membantu memperkuat tulang dan memperlambat kerusakan tulang rawan. Cara konsumsi, direbus sebentar atau ditumis ringan, 1 mangkuk sayuran setiap siang. Ikan berlemak seperti salmon atau sarden mengandung omega-3, EPA, NDHA, yang bersifat antiinflamasi, membantu meredakan nyeri sendi. Cara konsumsi, panggang atau rebus 2-3 kali seminggu. Selain itu, saya juga menyarankan Ibu Sari mengonsumsi buah beri, blueberry atau strawberry sebagai camilan pagi atau sore karena kaya akan flavonoid dan vitamin C yang melindungi tulang rawan dan mengurangi peradangan. Setelah menjalani pola makan ini secara rutin selama 3 bulan, nyeri lutut Ibu Sari berkurang signifikan. Ia bisa berdiri lebih lama di pasar, berjalan naik turun tangga dengan lebih nyaman, dan merasa lebih bugar sepanjang hari. Beliau bahkan tersenyum dan berkata, "Dokter, saya tidak menyangka sayuran dan buah bisa membantu lutut saya kembali sehat." Cerita Ibu Sari ini menegaskan bahwa kombinasi sayuran hijau, ikan berlemak, dan buah kaya antioksidan bisa menjadi strategi efektif untuk menjaga kesehatan sendi, terutama bagi mereka yang lututnya udah mulai bermasalah akibat aktivitas sehari-hari. Pasien keempat saya adalah Pak Hasan, berusia 60 tahun, seorang pensiunan TNI dari Surabaya. Aktivitasnya sehari-hari dulunya cukup berat, berolahraga rutin, latihan fisik semasa dinas, dan kini sering berjalan santai atau membantu cucu bermain di halaman. Namun beberapa tahun terakhir beliau mulai merasakan nyeri kronis pada lutut kanan yang membuat langkahnya terasa berat. Pak Hasan menceritakan bahwa nyerinya muncul terutama setelah berjalan jauh atau naik turun tangga. Bahkan terkadang lututnya terasa panas dan kaku di pagi hari. Setelah pemeriksaan, saya menemukan bahwa beliau mengalami osteoartritis lanjut ringan hingga sedang yang umum terjadi pada usia beliau. Untuk membantu mengurangi nyeri dan peradangan, saya menyarankan beliau menambahkan ikan berlemak dan alpukat dalam pola makannya. Ikan berlemak, salmon, sarden, makarel mengandung omega-3, EPA, NDHA yang bersifat antiinflamasi, efektif menurunkan pembengkakan dan nyeri pada sendi. Cara konsumsi, dipanggang atau direbus 2-3 kali seminggu. Alpukat kaya akan lemak sehat dan vitamin E, membantu melumasi sendi dan menjaga fleksibilitas lutut. Cara konsumsi, 1-2 buah per hari dimakan langsung atau dijadikan jus. Selain itu, Pak Hasan juga rutin mengonsumsi kacang almond sebagai camilan sore karena mengandung magnesium dan vitamin E, yang menjaga tulang dan jaringan sendi tetap kuat dan sehat. Setelah rutin menjalankan pola makan ini selama 4 bulan, hasilnya sangat memuaskan. Pak Hasan melaporkan bahwa lututnya tidak lagi terasa kaku di pagi hari, nyerinya berkurang drastis, dan beliau bisa kembali berjalan santai di taman serta bermain dengan cucu tanpa rasa sakit. Beliau tersenyum dan berkata, "Dok, saya merasa muda lagi." Kisah Pak Hasan menunjukkan bahwa dengan kombinasi makanan, anti-inflamasi, alami pola hidup aktif, nyeri lutut bisa berkurang signifikan, bahkan bagi yang sudah mengalami kerusakan sendi karena usia atau aktivitas berat sebelumnya. Pasien kelima saya adalah Ibu Lina, berusia 50 tahun, seorang penjahit dari Medan. Sehari-hari beliau duduk berjam-jam menjahit, sering membungkuk dan mengangkat kain atau mesin jahit. Aktivitas ini membuat lututnya cepat terasa kaku dan nyeri, terutama di pagi hari. Sekitar setahun lalu, Ibu Lina mulai merasakan nyeri dan kekakuan pada lutut kiri. Rasa nyeri ini membuatnya sulit memulai aktivitas di pagi hari, bahkan sempat mengurangi jam kerjanya karena takut lututnya makin parah. Saat konsultasi, saya menemukan bahwa beliau mengalami osteoartritis ringan akibat tekanan berulang pada lutut. Untuk membantu mengurangi nyeri, saya menyarankan Ibu Lina mengonsumsi beberapa makanan alami yang kaya antiinflamasi. Jahe dan kunyit mengandung gingerol dan kurkumin, zat antiinflamasi yang efektif meredakan nyeri sendi. Cara konsumsi, seduh 1-2 iris jahe dan 1-2 STT bubuk kunyit dalam air hangat, diminum setiap pagi dan sore. Alpukat, kaya lemak sehat dan vitamin E,
membantu melumasi sendi dan menjaga fleksibilitas lutut. Cara konsumsi, 1-2 buah setiap hari bisa dimakan langsung atau dijadikan jus. Kacang almond mengandung magnesium dan vitamin E, menjaga tulang dan jaringan sendi tetap kuat. Cara konsumsi, segenggam kecil setiap sore. Setelah rutin menjalani pola makan ini selama 6 minggu, Ibu Lina mulai merasakan perubahan signifikan. Kekakuan lutut berkurang, nyeri menurun, dan beliau bisa kembali menjahit dengan nyaman sepanjang hari. Bahkan, beliau merasa lebih bertenaga dan lebih percaya diri menjalani aktivitas harian. Kisah Ibu Lina membuktikan bahwa kombinasi makanan anti-inflamasi, buah kaya vitamin, dan lemak sehat bisa menjadi solusi sederhana. Disafun efektif untuk mengurangi nyeri lutut, bahkan bagi mereka yang banyak duduk atau membungkuk dalam aktivitas sehari-hari. Pasien ke-6 saya adalah Ibu Dewi, berusia 52 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Semarang. Aktivitas harian beliau cukup padat, mengurus rumah, belanja, memasak, dan kadang membantu anak-anak mengangkat barang. Beberapa bulan terakhir, Ibu Dewi sering merasakan nyeri hebat di lutut kanan, terutama saat bangun pagi atau setelah berdiri lama. Setelah pemeriksaan, saya menemukan bahwa beliau mengalami asam urat pada sendi lutut yang membuat lututnya bengkak, merah, dan terasa panas. Kondisi ini membuat beliau kesulitan berjalan jauh dan bahkan terkadang sulit tidur karena nyeri yang muncul di malam hari. Untuk membantu meringankan keluhan, saya menyarankan Ibu Dewi mengonsumsi beberapa makanan alami berikut. Buah bit merah mengandung betalain dan nitrat yang membantu meningkatkan aliran darah, mengurangi peradangan, dan melindungi sendi. Cara konsumsi, dijadikan jus segelas kecil, sisa 1,5 ml, diminum 3 kali seminggu. Jahe segar mengandung gingerol, antiinflamasi alami yang membantu meredakan nyeri dan bengkak pada sendi. Cara konsumsi, seduh 1 tusuk iris jahe dalam air hangat, diminum pagi dan sore. Ikan berlemak, salmon atau sarden, kaya omega 3, membantu mengurangi radang dan nyeri sendi. Cara konsumsi, panggang atau rebus 2-3 kali seminggu. Setelah menjalani pola makan ini selama 2 bulan, Ibu Dewi melaporkan perubahan yang signifikan. Nyeri lututnya berkurang drastis, lutut tidak lagi membengkak, dan beliau bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut. Bahkan, ia kini dapat ikut senam ibu-ibu PKK di lingkungan rumahnya. Pasien ke-7 saya adalah Pak Slamet, berusia 65 tahun, seorang petani dari Solo. Sehari-hari beliau bekerja di sawah, membungkuk mengangkat hasil panen, dan berjalan di tanah tidak rata. Aktivitas berat ini membuat lututnya sering terasa kaku dan nyeri, terutama saat bangun pagi atau setelah seharian bekerja di lapangan. Beberapa tahun terakhir, nyeri lutut Pak Slamet semakin terasa parah. Lututnya sering bengkak dan panas, membuat beliau sulit berjalan jauh atau menekuk lutut untuk duduk di lantai. Beliau bahkan sempat berpikir untuk mengurangi aktivitas bertani karena takut kondisinya makin memburuk. Setelah pemeriksaan, beberapa asupan alami untuk membantu mengurangi nyeri dan melindungi sendi, minyak zaitun extra virgin mengandung polifenol, dan lemak sehat yang bersifat anti-inflamasi. Cara konsumsi, 1-2 sendok makan per hari, dicampurkan pada sayur rebus atau selit. Sayuran hijau seperti bayam dan kale, kaya vitamin K dan kalsium, membantu menjaga kepadatan tulang dan memperlambat kerusakan sendi. Cara konsumsi, direbus sebentar atau ditumis ringan 1 mangkuk setiap hari. Ikan berlemak, salmon atau sarden, kaya akan omega 3, membantu mengurangi peradangan pada lutut. Cara konsumsi, panggang atau rebus 2-3 kali seminggu. Setelah menjalani pola makan ini selama 3 bulan, Pak Slamet melaporkan perubahan signifikan. Nyeri lutut berkurang, lutut tidak lagi bengkak, dan beliau bisa kembali bekerja di sawah tanpa rasa sakit yang mengganggu. Bahkan beliau tersenyum mengatakan, "Dok, saya merasa lutut saya lebih kuat daripada sebelumnya." Kisah Pak Slamet menunjukkan bahwa minyak zaitun, sayuran hijau, dan ikan berlemak bisa menjadi kombinasi alami yang efektif untuk melindungi sendi, mengurangi nyeri, dan membantu orang lanjut usia tetap aktif. Saudara-saudara sekalian, dari 7 kisah pasien yang baru saja kita dengarkan, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Mulai dari Ibu Ratna, Pak Suyono, Ibu Sari, Pak Hasan, Ibu Lina, Ibu Dewi, hingga Pak Slamet, mereka semua membuktikan bahwa perubahan sederhana dalam pola makan dan gaya hidup bisa membawa dampak besar bagi kesehatan lutut dan sendi kita. Kita belajar bahwa buah, sayur, kacang-kacangan, ikan berlemak, jahe, kunyit, dan minyak zaitun bukan sekadar makanan sehari-hari. Mereka mengandung zat aktif seperti vitamin C, vitamin K, omega 3, kurkumin, polifenol, dan flavonoid yang membantu mengurangi peradangan, melindungi tulang rawan, dan menjaga fleksibilitas sendi. Dengan rutin dikonsumsi, kita bisa mengurangi nyeri lutut,
memperlambat kerusakan sendi, dan tetap aktif di usia lanjut. Selain menjaga asupan makanan, jangan lupa untuk tetap aktif bergerak. Olahraga ringan seperti jalan pagi, senam, atau peregangan lutut secara rutin sangat membantu menjaga mobilitas sendi dan memperkuat otot penopang lutut. Pola hidup sehat dikombinasikan dengan asupan alami adalah kunci untuk hidup bebas nyeri dan produktif. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, tuliskan daerah asal Anda dan masalah kesehatan yang sedang dialami, agar saya bisa membahasnya di video berikutnya. Dan tentu saja subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Kesehatan adalah investasi terbaik, dan berbagi informasi adalah langkah pertama untuk hidup lebih sehat bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa perhatikan pola makan, rajin bergerak, dan cintai tubuh Anda. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam olahraga untuk kita semua.